Oke, selamat pagi. Saya ulang, mohon maaf terpotong. Ya, dalam nama Yesus semuanya dilancarkan, dalam nama Yesus semuanya bagus. Kita ulangi dari kisah Ratu Esther. Jadi sejak kecil dia sudah hidup dalam bayang-bayang penindasan, diaspora, jauh dari tanah air yang dijanjikan kepada nenek moyangnya. Esther kecil yang sederhana, anak yatim, saya tahu rasanya. Esther ini akhirnya jadi ratu, tapi dia banyak orang yang nggak siap menerima berkat. Mungkin dia dulu biasa susah. Saya bisa lihat banyak orang gitu langsung sombong kayak nggak lihat ke bawah lagi gitu, saudara, mentang-mentang dia langsung naik gitu perangkatnya ya. Tapi Esther ini orang yang benar-benar rendah hati. Ketika dia susah, dia tetap ingat Tuhan. Ketika dia senang, dia juga nggak lupa sama orang. Ini karakter yang murni, saudara. Ini ditempa oleh pembinaan firman Tuhan, saudara. Saudara, banyak orang yang namanya istilahnya orang kaya baru, ya. Kayak lupa gitu waktu kita susah sama gitu ya. Tapi banyak kok juga mau dia kaya, saat dia miskin, masih banyak kok saya temuin dia stabil, ya. Jadi saat miskin tidak minder, saat kaya tidak sombong, ya. Saat dihina tidak marah, kepahitan, dan saat disanjung juga tidak terbuai. Ini karakter yang kuat, ini yang punya keteguhan hati. Dan ini ditempa dalam banyak proses. Itulah bukti pemurnian proses nggak pernah bohong, saudara. Proses nggak pernah bohong. Saudara, makanya kalau Anda saat ini tertunda, belum dapat sesuatu, Tuhan sedang melindungi Anda supaya ketika berkat itu diberikan kepada Anda tidak jatuh terbuai. Tahukah saudara, ada banyak orang yang jatuh justru saat dia diberkati. Dan waktu dia penuh pergumulan, dia justru sangat dekat pada Tuhan. Daud jatuh bukan saat dia dikejar oleh Saul. Justru Daud jatuh saat dia ada dalam kenyamanan. Karena itu saudara, kalau saat ini Anda belum nyaman, ada posisi yang selalu saja kayak Anda dihalangi, kayak Anda dibatasi. Saya merasakan itu saudara, itu proses. Itu pemurnian. Itu artinya sebentar lagi Anda dipromosikan. Kalau Anda setia dalam proses itu, setia dalam kronos, kairos akan tiba. Supaya saat kairos tiba, Anda tidak gelepar-gelepar. Saudara, Anda tetap stabil, bahkan lebih dalam lagi untuk mengerti apa yang kehendak Tuhan. Jadi saudara jangan kecil hati. Kalau mungkin Anda melihat orang lain lebih maju saat ini dari Anda. Walaupun Anda sudah melakukan upaya yang sama. Saya punya kabar gembira. Artinya Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih besar. Dan dia sedang membangun pondasi yang lebih kuat. Supaya ketika bangunan itu lebih tinggi. Promosi itu lebih tinggi. Pondasi di dalam Anda sanggup menahannya. Sehingga tidak tumbang. Saudara. Jadi saya cerita kembali dengan Esther. Kita sudah tahu masa lalu Esther, tapi dia tidak lupa diri ketika dia jadi ratu. Dalam kekalahan bangsanya, Esther menyerap nilai-nilai. Dia banyak diproses yang tidak dapat direnggut oleh penjajahan. Iman kepada Allah Israel, kebijaksanaan dalam diam, dan kesetiaan pada identitas rohaninya di tengah budaya asing. Dia nggak lupa diri. Dia nggak lupa budayanya. Saudara saya walaupun rambutnya pirang-pirang begini, saya nggak lupa budaya saya ya. Ada banyak orang rambutnya hitam, dia lebih lupa budayanya, saudara ya. Ini hanya passion gaya. Jadi jangan sangat suka menjudge orang dari penampilannya, saudara ya. Dan moralitas bercampur, Peter, jangan lupa, bercampur dalam satu panggung besar kekaisaran, saudara. Jadi pada saat itu dunia dikuasai, saya harus menceritakan latar belakang Esther kenapa? Karena pada saat itu patriarkal, beda dengan saat ini. Anda harus melihatnya dari kacamata yang berbeda dan menyesuaikannya dengan konteks pada zaman Esther. Jadi patriarkal dan masih banyak sistem saat ini patriarkal. Tahta dan ego lelaki itu sangat bicara keras dan Raja Ahasiwero seperti Tuhan. Dia hidup di Serser 1486 sampai 465 sebelum Masehi. Kekuasaan Persia ini membentang dari India hingga Ethiopia. Dunia dikuasai oleh monarki absolut yang menempatkan raja sebagai hampir-hampir seperti Tuhan. Satu kata darinya ini bisa membangun atau memusnahkan seluruh bangsa. Perempuan pada masa itu hampir tidak punya hak di hadapan hukum, politik, atau apapun. Gak ada hak perempuan. Semua dipandang hanya hiasan istana, simbol kehormatan, atau alat politik untuk memperkuat kedudukan pria. Saudara,
Karena itulah ketika Ratu Esther diminta, dia menolak tampil di hadapan para pembesar atas perintah raja, itu dianggap sebagai tindakan pemberontakan. Padahal dia mungkin menolak. Ada mungkin banyak alasan saya tidak tahu. Mungkin apakah karena Ratu Wasti sebelum Ratu Esther itu mau ditampilkan telanjang, atau mungkin dia lagi banyak pesta-pesta, jadi dia nggak mau diganggu, atau mungkin dia juga lagi dalam keadaan tidak fit. Kita nggak boleh juga langsung menjudge. Ya, saya tidak tahu spesifik. Ada banyak tafsiran-tafsiran. Tetapi dia menolak saja tampil, ya mungkin saya akan gali bahasa aslinya. Tampil di sini ada beberapa juga menafsirkan dia itu sangat cantik. Jadi Raja Ahasiweros sangat bangga sama ratunya. Jadi dia ingin mau menunjukkan kecantikan istrinya ini, sementara itu seperti menunjukkan barang, barang pertunjukan pada orang. Saudara, istrimu bukan objek. Istrimu bukan barang untuk kau tunjuk-tunjukkan. Dia adalah pribadi, dia harus ditanya. Jadi mungkin Ratu Wasti sedang menunjukkan juga kepribadian perempuan, bahwasanya perempuan bukan objek. Perempuan juga harus didengar. Ada saatnya perempuan memang harus mungkin caranya yang salah. Tapi pada saat itu saya mau katakan, begitulah kejamnya keadaan konteks budaya yang dimana perempuan nolak aja langsung dianggap memberontak, saudara. Ya, padahal mungkin penolakannya itu benar. Mungkin dia nggak mau ditampilkan seperti barang, barang yang dilihat-lihat gitu ya. Ada yang menafsirkan dia mau ditampilkan telanjang, saking dia sangat cantiknya, dan dia menolak. Ada juga yang menafsirkan karena dia terbuai dengan pesta-pesta. Tapi apapun itu saudara, hanya begitu saja dia sudah dianggap memberontak dan dipecat dan diasingkan dan dibuang. Sebegitunya, mengerikan sekali saudara. Ini babak justru, tapi dari inilah ada dimulai babak baru dalam drama ilahi. Wow, kita masuk babak baru. Stand, seng, ya dimulai ya. Ini ruang kosong ilahi, ruang kosong di tahta yang kelihatannya politik, tetapi sesungguhnya disiapkan untuk Allah sebagai sebuah rencana penebusan. Saudara, posisi Esther di sini. Dia dari pembuangan. Dia kaum minoritas. Dia Yahudi. Yahudi di situ di pembuangan ya, saudara. Dan dia menuju tahta, tapi dia tidak lupa diri. Dalam konteks yang keras dan tanpa belas kasihan, Esther muncul. Dia bukan putri kerajaan, bukan anak bangsawan, hanya anak yatim piatu dibesarkan Mordekai, kaum sederhana, bahkan bangsa Yahudi yang pada saat itu terbuang. Saudara, saya mau katakan, Anda tidak akan tahu bagaimana Tuhan akan membawa dan mempromosikan Anda. Ini saya yakin dia wanita yang terpilih karena selain cantik, hatinya sangat cantik dan imannya sangat teguh. Saudara, ketika Anda setia pada Tuhan, ada promosi-promosi yang Anda tidak akan sadar. Tidak perlu Anda ragu melihat background Anda. Background Anda tidak menentukan masa depan Anda. Tapi ketika Anda punya cara pandang yang berbeda tentang hidup dan tentang tujuan ilahi untuk kita semua, maka kita juga pasti menggunakan setiap waktu kita dengan bijaksana. Seperti Ratu Esther, saudara, dia gadis muda Yahudi di tanah asing, tidak dianggap penting dalam tatanan sosial Persia. Tapi di balik kesederhanaan Esther ini, Allah sedang menyiapkan sebuah mahkota yang bukan berasal dari manusia. Kalau mahkotanya dari manusia, percayalah, itu sementara, saudara, cepat perginya sendiri, saudara ya. Tapi kalau dari Tuhan, wow, itu akan makin berkilau ketika kita tetap setia. Saudara, ketika perintah kerajaan dikeluarkan mencari, hayo, mana perempuan-perempuan cantik. Nah, memang raja-raja dari dulu ya suka yang namanya yang cantik-cantik, itu wajar, itu manusiawi, saudara ya. Jadi Esther dibawa ke istana bersama banyak gadis lain. Saudara, dunia mungkin melihatnya sebagai konteks kecantikan, namun surga melihatnya sebagai strategi penyelamatan. Di tangan Allah, bahkan sistem yang kelihatan sekuler dan yang politis ini menjadi jalan bagi penggenapan rencana ilahi. Saudara, bukan kebetulan Anda jadi caleg, menang, saudara. Anda harus paham itu bukan untuk cari uang, itu bukan untuk kenyamanan kita, tapi itu untuk tujuan ilahi. Saat Anda membawanya, maka kehormatan akan datang sendiri. Jangan tujuannya, aduh aku menyalek udah berapa miliar, aduh harus balas-balas, harus ada uang, aduh. Mungkin Anda dapat, tapi hanya segitu yang Anda dapat. Tapi ketika Anda niatnya tulus, maka bukan hanya Anda dapatkan posisi, Anda juga dapatkan kehormatan dari Tuhan. Dan itu lebih double-double, saudara ya.
Esther tidak hanya menarik karena parasnya, tapi juga ada roh kebijaksanaan di dalamnya, ketenangan yang memancar dari dirinya. Dia tidak tergesa-gesa, menonjolkan diri, tapi dia mendengar, dia menimbang, dan dia menunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Dan dalam diamnya, dia tahu kapan harus diam. Allah bekerja. Dalam diam kita dalam doa, dalam kebijaksanaan, Allah bekerja di balik layar. Dalam penundukannya, ketaatan, penundukan diri, ketaatan, kuasa ilahi bertumbuh. Perhatikan, perhatikan ini, kuasa ilahi bertumbuh. Inilah yang membuat Esther berbeda dan disenangi oleh Raja Ahasiweros. Allah yang tak disebut dalam kitab ini tapi benar-benar nyata. Ini tidak pernah menyebut kitab Esther lah satu-satunya yang nggak pernah menyebut eksplisit nama Allah. Tapi disitulah letak keindahannya, disitulah letak misterinya. Keheningan Allah bukan berarti ketiadaannya. Saudara, mungkin saat ini Anda melihat, saya merasakan, Tuhan kenapa kau diam? Tuhan kenapa kau diam? Seakan-akan Tuhan hening, seakan-akan Tuhan diam. Tapi saya mau katakan, itulah letak misteri keindahan. Dalam keheningan bukan berarti Allah tiada, dia selalu ada, dia maha hadir. Dan di balik keputusan raja, di balik banyaknya intrik politik di istana, dan akhirnya ada surat edaran karena kebencian Haman yang merupakan keturunan Aga yang membenci orang Yahudi karena dia benci nggak disembah-sembah oleh Mordekai. Dia tidak hanya mau membumi hanguskan Mordekai, bahkan seluruh kaumnya, kaum Yehuda. Ini namanya genosida. Tetapi ada letak misteri, tangan Allah yang tak terlihat sedang menenun. Tangan Tuhan sedang menenun. Ya, dia menenun kisah penebusan yang indah bagi umatnya. Esther, dia pilih. Kenapa dia tidak pilih Mordekai? Kenapa dia pilih Ratu Esther? Karena Tuhan tahu, saudara. Makanya baik laki-laki dan perempuan ini sangat diperlukan dalam kepemimpinan. Kepemimpinan tidak bicara gender, tapi panggilan ilahi. Tapi bicara tentang bagaimana Tuhan menempatkan laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Mordekai mungkin tidak akan pernah bisa melakukan yang Esther lakukan. Ada bagian yang hanya bisa perempuan yang lakukan, sehingga Esther terpilih. Karena Raja Persia tidak mungkin jatuh cinta pada Mordekai. Jadi jangan Anda meremehkan perempuan, saudara. Tahukah Anda? Ada yang saya dengar. Orang-orang Manado, cewek-cewek Manado itu cantik-cantik. Dan biasanya mereka jadi istri para penguasa. Makanya sebenarnya yang cantik-cantik ini perlu dikasih pemahaman supaya mereka tuh nggak pergi hanya ke salon, hanya ngabisin uang suami, tetapi seperti Esther, mereka ini harus diajak ke gereja supaya ketika mereka punya suami-suami ya karena mereka cantik kan pasti penguasa-penguasa cari istri yang cantik. Ini istri-istri nggak hanya cantik di luar tapi juga cantik di dalam sehingga mereka bisa mempengaruhi suami mereka dengan baik, membawanya ke jalan yang benar. Makanya di balik kesuksesan seorang laki-laki ada perempuan yang sejajar dengannya sedang me- menemani ya, mendampingi, mengayomi saudara. Perempuan dan laki-laki ini dipakai Allah sama-sama penting dalam kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang hanya bisa perempuan yang bekerja di situ. Makanya Anda kalau mendengar ini, Anda seorang pemimpin yang anti perempuan, bertobatlah Anda. Mulailah beri kesempatan pada perempuan di ruang kepemimpinan Anda. Karena Anda akan tahu di mana perempuan dikembangkan, di mana perempuan diberi kesempatan dan dimaksimalkan. Di situ ada kemajuan, di situ ada pertumbuhan. Saudara, negara-negara yang di mana perempuannya maju pasti jadi negara maju. Bukan ini berarti untuk perempuan, tidak. Saya juga mendukung laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berkuasa bersama-sama, bukan perempuan di atas, bukan perempuan di bawah, tapi sejajar. Allah mengambilnya dari tulang rusuk, dia sudah mengatur semuanya. Dan Esther, Deborah ini adalah bukti bahwa Allah membutuhkan dan Allah senang dengan pemimpin-pemimpin perempuan. Jadi jangan lagi ada di sini. Aku tidak membiarkan perempuan mengajar. Itu on banget. Yang pakai ayat itu on banget. Dia nggak bahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. On banget. Kamu kalau nggak ada perempuan maka penebus juga tidak lahir ke dunia ini.
Ya, saudara. Oke, kita balik lagi ya. Nanti ada yang kepanasan pula, saudara. Jadi sebagai perempuan, jadi balik keputusan Raja Intrek. Kenapa Tuhan harus pakai Esther? Karena ini yang bisa. Dia punya skill-skill yang hanya bisa dibuat oleh perempuan, saudara. Dan seorang perempuan dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan Mesias dan melindungi umatnya. Tentu ada kerjasama dengan Mordekai. Karena itu jangan pernah Anda mendiskriminasi perempuan dalam kepemimpinan. Anda akan mengalami penurunan, bukan kemajuan, saudara ya. Karena perempuan dan laki-laki dipakai untuk saling melengkapi. Ada bagian yang hanya bisa perempuan mengerjakannya. Seperti Ratu Esther. Gak mungkin Mordekai akan meluluhkan hati Raja Persia Ahasiweros, tapi kecantikan Ratu Esther. Karena memang laki-laki suka doyan yang cantik-cantik, tapi bukan hanya sekedar cantik, tapi kecantikannya dari dalam memancar. Persiapannya yang matang melengkapi dari dalam keluar, dari dalam keluar, cantik keluar dalam. Mordekai mungkin sangat cantik, tapi tidak tepat alatnya untuk meluluhkan hati seorang raja yang sudah berperan seperti Tuhan. Saudara, ada banyak hal, saudara. Perempuan di dunia yang mengekang suara perempuan. Heh, jangan lagi terjadi, saudara. Esther tidak menuntut hak, dia menunaikan panggilan. Dia tidak melawan dengan pemberontakan, melainkan dengan hikmat surgawi yang menundukkan sunyi dan membawa kehidupan bagi banyak jiwa. Ini cermin gereja yang kadang tersembunyi di tengah bangsa-bangsa. Saudara, Esther diutus bukan berdiri di garis depan sebuah krisis, tapi ini untuk menyelamatkan bangsa yang mau dimusnahkan. Dia tidak hanya disiapkan untuk jadi ratu, tapi jadi perantara kasih karunia. Intercesor yang berani melangkah ke hadapan raja, walaupun dia tidak diundang. Dia sudah tahu resiko dan dia siap ambil resiko. Karena dia tahu ada yang lebih besar dari kenyamananku, ada yang lebih besar dari diriku. Dan saat Anda tidak hitung-hitungan siap berkorban, percayalah itu akan kembali pada Anda berlipat kali ganda. Tapi Anda pemimpin yang cuma cari aman, cari aman, Anda tidak akan pernah aman. Percayalah, saudara. Karena keamanan hanya dalam Tuhan. Dan Tuhan ingin kita punya hati yang besar. Karena hanya pemimpin yang berhati besar bisa jadi pemimpin besar yang paling suka terancam, 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 terancam. Singkirkan, singkirkan secara halus. Ini yang paling nanti duluan tersingkir. Nah, Anda tidak tahu. Mungkin sekarang masih aman. 5 tahun lagi Anda tidak tahu. Jadi jangan sombong kawan ya, gitu ya. Jadi kita harus siap mengorbankan hidup kita, bukan cari aman jadi pemimpin. Jangan cari aman jadi pemimpin. Anda tidak akan pernah aman, saudara. Dan kita lihat dalam Esther ada pola seperti Kristus, kasih Kristus rela meninggalkan kenyamanan demi menebus dunia ini. Demikian juga Esther rela meninggalkan kenyamanan sebagai ratu di balik kecantikannya dan dia berani mengambil resiko dengan kasih, dengan keberanian yang akan menjadi jembatan untuk membela umat Tuhan. Antara murka dan rahmat. Esther, ini kisah yang menggugah. Kisah bukan sekedar kisah kemenangan seorang perempuan, tapi ini kisah penyelamatan Allah yang bekerja melalui kelemah lembutan, keberanian, dan ketaatan. Saudara, Esther adalah perwujudan dan dari rahasia besar ini. Saat dunia berusaha menyingkirkan perempuan dari panggung sejarah, Allah justru menempatkan para perempuan di inti rencana penebusan. Saudara, kalau dipikir-pikir, Musa mau dibunuh, perempuan yang turun tangan. Ibunya Yokebed dan Miriam. Kenapa bukan bapaknya, saudara? Kenapa harus lewat putri Firaun? Kenapa bukan Firaun, saudara? Karena memang Tuhan memakai semuanya untuk menggenapi rencananya. Dia aja nggak beda-bedain. Dia yang ciptakan dunia ini. Dia yang ciptakan laki-laki dan perempuan. Lu siapa laki-laki beda-bedain perempuan? Haha, perempuan di dapur aja, di dapur aja. Ini politik, Anda yang paham laki-laki. Oh, Anda salah.
justru perempuan yang akan memperindahnya. Mungkin selama ini ya, ini yang denger nih, kalau Anda yang paling anti, biarlah terbuka cakrawalamu. Kalau selama ini mentok-mentok pelayananmu, mentok-mentok kepemimpinanmu, mungkin kau butuh seorang perempuan yang tidak hanya cantik di luar, tapi lebih cantik di dalam. Kalaupun dia tidak cantik di luar, tapi cantik di dalam, percayalah, itu akan mempercantiknya dari dalam keluar, dari dalam keluar. Jadi carilah perempuan yang takut Tuhan, perempuan yang berani, yang cerdas, yang setia. Pasti dia cantik otomatis karena kecantikan semua sekarang sudah bisa disetting, saudara. Oke, 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 kita balik lagi ya, saudara ya. Jadi Esther hidup di dunia. Dia menundukkan yang dimana perempuan itu ditundukkan, second class. Tapi Esther berdiri, menunjukkan ada kasih karunia. Ini anak saya nih, mau gereja, udah mau makan. Hmm, Oke. Dia dipilih bukan hanya untuk memegang mahkota, tapi untuk menegaskan maksud Allah bagi generasi yang akan datang. Saudara, saya mau kasih ayat satu. Ester 4 ayat 14b. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Wah, ini mau di bumi hanguskan semua orang-orang Yahudi, lalu diancam sama Mordekai, bukan diancam, tapi tegas. Kalau kau cari nyaman, kau tetap mati. Dan Tuhan tetap pakai orang lain untuk menyelamatkan umatnya. Tapi kau akan mati, Esther. Gitulah bahasa kasarnya. Kalau disinetronkan, saudara ya. Tetapi, walaupun demikian, tersesat. Semua menangis, berkabung. "Oh, genosida bagi bangsa Yahudi." Tapi ada perkataan yang membuat saya merinding, saudara. Di tengah-tengah sedang ada gejolak begini. Bisanya Mordekai masih mikir tentang posisi ratu. Padahal ini tentang hidup mati bangsa Yahudi. Ini kan bisa dibilang begitu. Esther 4 ayat 14b. Siapa tahu. Pertama diancam-ancam. Kok cari aman aja kok ya. Jadi cewek kok cari aman aja. Jadi ratu kok mentang-mentang ratu kok. Kesukaan permaisuri. Si Raja Ahasiweros yang mau. Sudah menandatangani surat yang dibuat Haman. Supaya semua bangsa Yahudi di bumi hanguskan. Kau cari nyaman malah kau sembunyi-sembunyi. Menyembunyikan identitasmu. Tuhan pasti akan memusnahkanmu Esther. Kayak gitulah kalau bahasa sarkastiknya ya saudara ya. Tapi setelah menyatakan itu, ada iman yang besar, kepercayaan yang besar, di tengah kritis yang besar, di tengah ancaman yang besar. Ada perkataan profetik, ada perkataan iman yang besar dari seorang Mordekai yang sangat intim dengan Tuhan. Sekalipun dia juga dia menangis dan dia tahu Tuhan kami mau di bumi hanguskan. Tapi yang aku tahu Tuhanku besar, lebih besar dari masalah pembumi hangusan. Dia mengatakan kata profetik pada Esther. Setelah dia mengancam Esther, dia katakan kata-kata ini luar biasa, saudara. Ketika saya merenungkan, saya merinding, saudara. Siapa tahu, siapa tahu, mungkin justru saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Padahal hidup Esther aja mau mati kalau dia tidak disenangi oleh raja. Tapi si Mordekai berkata profetik dalam keadaan masalah tinggi, kritis, saudara. Ini iman besar yang membelah laut, yang teduhkan badai. Ada badainya, tapi dia sedang menyuarakan. Siapa tahu, justru untuk saat seperti ini kau beroleh kedudukan sebagai ratu. Esther sedang digantung. Memang dia permaisuri, tapi 30 hari dia tidak dipanggil. Dan juga dia nggak jelas, saudara. Belum diresmikan mungkin jadi ratu. Atau dia nggak bersuara, cuman jadi pajangan boneka. Dan Mordekai melihat itu, saudara. Dia bisa melihat peluang di tengah tantangan. Ini butuh iman besar, bisa menyuarakan kalimat seperti ini. Padahal Esther ngadap aja dia bisa mati detik itu juga. Tapi masih ada perkataan profetik keluar dari mulutnya si Mordekai. Siapa tahu, dan saya mau katakan perkataan profetik ini siapapun Anda yang mendengar ini. Mungkin Anda dalam masa kritis, seperti telur di ujung tanduk. Yang ada cuman mau pecah atau bagaimana. Kena
pecah, goyang juga pecah. Namanya juga telur di ujung tanduk ya saudara. Tapi di dalam Tuhan telur itu bisa dimasak jadi enak saudara ya. Karena memang telur itu nggak boleh hanya utuh ulat. Jadi dia nanti kalau dia sudah dimasak, kalaupun dia jatuh kan dia tetap berfungsi gitu ya saudaranya. Kok mikirnya gue jauh banget gitu ya saudara ya. Nah, tapi siapa tahu saudara. Kritis yang Anda hadapi saat ini membawa Anda pada promosi yang lebih besar. Siapa tahu karena Anda dikeluarkan. Anda akan bertemu momentum yang baru, momentum ilahi dalam hidup Anda. Siapa tahu, saudara. Justru karena kritis ini, Anda keluar semua hal-hal yang selama ini tertanam, saudara. Wow, ini ayat yang mengubah arah sejarah. Ini kalimat profetik yang diucapkan Mordekai, sepupu sekaligus ayah angkat Esther. Di momen paling kritis dalam kisah mereka, di tengah ancaman genosida terhadap bangsa Yahudi, Mordekai mengirim pesan yang mengguncang jiwa Esther, menggugah seluruh sejarah keselamatan. Siapa tahu? Ini kalimat sederhana, tapi berisi kesadaran ilahi bahwa hidup tidak pernah kebetulan, saudara. Jadi, ada banyak hal di sini secara unik ya, saudara. Ini menyingkapkan tiga karakter Allah yang bersinar melalui kehidupan Esther. Bahwasanya Allah berdaulat, apapun masalahmu, kritismu, situasimu, Allah berdaulat. Dia menata segala sesuatu, semuanya baik, akan mendatangkan kebaikan saat kau bawa kepada Tuhan. Keputusan politik dalam konteks kecantikan ini justru dipakai Tuhan untuk rencana penebusan. Allah berdaulat dalam segala sesuatu. Allah akan memakai yang lemah. Dia justru senang orang-orang yang lemah karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan sempurna. Dia memilih seorang perempuan yatim piatu sederhana dari pembuangan justru menjadi ratu untuk menjadi suara pembebasan bagi bangsanya. Allah yang memanggil untuk Kairos, the God of divine timing. Dia tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Dia menempatkan Esther tepat di waktu seperti ini. Saat di mana iman harus bicara lebih keras daripada rasa takut. Saudara, ini panggilan untuk generasi Esther. Saudara, ini bukan hanya narasi masa lalu, ini trumpet call perempuan masa kini. Kita sebenarnya Esther-Esther yang akan dipakai Tuhan di antara takhta dan tanggung jawab. Tuhan menempatkan kita dalam keluarga, pelayanan, profesi, panggung publik bukan untuk kebanggaan, tapi tujuan surgawi untuk waktu seperti ini. Kamu di sini sekarang, apa yang pun yang kau miliki, karena Tuhan tahu dunia akan butuh kamu. Setiap kita akan berjalan bersama Allah. Baru kita bisa berkata, aku lahir untuk waktu seperti ini. Aku dipilih bukan karena kemampuan, tapi untuk waktu seperti ini karena kasih karunia Tuhan. Ini bukan kebetulan. Kau tidak terjebak di tempatmu sekarang. Kau sedang diperlengkapi untuk sesuatu yang besar. Allah menempatkan Esther di istana bukan untuk menikmati kehormatan, tapi menegakkan keselamatan. Begitu pula kita semua. Kita ditempatkan bukan untuk bertahan saja, tapi berdampak. Berdampak. Tuhan sedang menyiapkan Esther-Esther masa kini. Perempuan yang berdoa dengan air mata, melangkah dengan iman, dan memerintah bersama kasih Kristus. Saya mau bagi tiga pesan ilahi dari kehidupan Esther ini untuk waktu seperti ini. Siapa tahu mungkin justru untuk waktu seperti ini. Ini juga kata-kata profetik untuk kita. Kau akan beroleh kedudukan yang kau rindukan itu. Kau akan beroleh apa yang kau rindu-rindukan itu. Kehidupan Esther mengajarkan kita penempatan ilahi, divine placement. Ini dibungkus dalam hal yang tampak biasa, bahkan kadang tidak ideal. Tapi Esther dipromosikan untuk sistem rohani. Dia dipilih oleh sistem dunia untuk sistem rohani. Jadi ini melalui seleksi yang tampaknya mungkin profan, kontradiksi, tapi dalam kedaulatan Tuhan. Dia menyelipkan Esther di tengah istana Persia untuk menikmati bukan untuk kenyamanan, kemewahan, tapi untuk alat Tuhan bagi keselamatan umat Allah. Saudara, Allah turut bekerja. Dia Allah yang sama sekalipun dia bekerja dalam diam. Dia menata waktu posisi kita untuk tujuan yang melampaui kenyamanan kita. Tidak ada musim hidup yang sia-sia. Setiap tempat di mana kita berada ada panggilan ilahi di situ. Alat, altar penugasan.
surgawi. Saat ini kita semua yang merasa, aduh, aku salah tempat, tidak ada yang salah tempat. Itu proses. Itu proses yang akan membawa engkau untuk memenuhi apa yang menjadi panggilanmu. Walaupun kau berada saat ini terjebak di sistem yang tidak adil, pekerjaan yang menekan, itu akan membentukmu menjadi sesuatu yang lebih bijak lagi. Seperti Esther, kau tidak salah tempat, kau sedang ditempatkan. Tuhan menaruhmu bukan karena dunia yang memilihmu, tapi karena surga sedang memperlengkapimu. Mungkin bukan di situ, kau sedang diperlengkapi untuk misi yang lebih besar di tempat lain, tapi kau harus melewati prosesnya seperti yang dilewati Yusuf. Dari sumur, penjara, baru istana. Dapur, perapian, baru istana. Saudara, tidak ada yang salah tempat. Katakan, Tuhan, apa yang mau kau perlengkapi dari aku? Tuhan, apa tujuanmu menempatkan aku di tempat ini? Saudara, mungkin memang bukan di situ tempatmu, itu hanya tempat proses pembentukanmu, saudara ya. Kairos Tuhan tidak selalu datang dengan tepuk tangan, tapi dengan bisikan penugasan. Setiap posisi kita hari ini strategi surgawi yang disamarkan sebagai rutinitas kita. Jangan lari dari penempatan. Ubahlah itu menjadi altar panggilan, saudara. Jika aku binasa, biarlah aku binasa. Ini ketaatan Esther, ini bukan lahir dari ambisi, tapi dari penyerahan diri kepada kehendak Allah. Dia melangkah ke hadapan raja tanpa undangan. Ini tindakan yang bisa berujung kematian, tapi dia memilih iman daripada rasa aman. Dalam keputusan, kita melihat tipologi Kristus, pribadi yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan umat. Saudara, dunia saat ini butuh orang-orang yang berani menembus batas ketakutan, yang berani bicara saat kebenaran terancam, yang berdoa saat dunia membisu. Keberanian sejati itu bukan hasil kekuatan kita, saudara. No, 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 no. Tapi itu hasil ketaatan kita pada visi surgawi. Ketaatan di bawah tekanan justru mahkota yang tak ternilai. Saya ulang, ketaatan di bawah tekanan ini mahkota yang tidak ternilai. Setiap orang yang taat pada panggilan Tuhan, inilah yang akan dipakai mengguncang kerajaan kegelapan. Bahkan lebih dahsyat daripada tentara yang berteriak di medan perang. Saudara, pergilah. Dikatakan di Ester 4 ayat 16. Pergilah kumpulkan orang Yahudi. Berpuasalah untuk aku. Janganlah makan. Saudara, ini luar biasa. Saudara. Jadi kita sudah belajar bahwa ayah Allah berdaulat. Tapi disinilah senjata Ester, doa dan puasa. Berpuasalah untuk aku. Bukan dia merayu-rayu raja. Bukan dia nyogok-nyogok, saudara. Senjata kita bukan nyogok-nyogok, bukan uang, bukan ngasih-ngasih iming-iming, tapi doa dan puasa. Doa dan puasa. Jangan makan, jangan minum 3 hari lamanya. Aku pun demikian. Esther berbicara di hadapan raja, lebih dulu dia berlutut di hadapan raja segala raja. Siapapun yang mau kau hadapi, sebesar apapun yang kau mau hadapi, berhadapanlah lebih dulu dari penguasa alam semesta ini, yaitu Tuhan, lewat doa, lewat puasa. Dia berlutut di hadapan raja segala raja. Sebelum dia menunjukkan dirinya pada Raja Ahasiweros, dia datang pada Raja segala raja, Tuhan Allah semesta. Kaulah Raja segala raja. Beri aku hikmat. Aku akan menghadapi Raja Ahasiweros, penguasa di dunia yang saat ini. Karena semuanya sementara. Dia paham otoritas sejati tidak lahir dari posisi. Otoritas sejati tidak lahir dari posisi, tapi dari persekutuan dengan Allah. Melalui apa? Doa, puasa, mengundang intervensi Allah. Ini yang akan membalikkan dekrit kematian menjadi kehidupan. Dan bangsa yang hampir musnah justru diangkat kembali. Doa, puasa. Seperti yang diajarkan Esther, ini bukan tindakan spiritual, ini strategi kerajaan Allah. Ini yang akan membalikkan sistem dunia. Dalam keheningan doa kita, Tuhan sedang menulis ulang hukum manusia. Karena dia semua berdaulat dalam segala sistem apapun. Dengan pena kasih karunia-Nya. Saudara, kita yang berdoa, kita adalah pilar rohani zaman ini. Dunia mungkin menganggap doa itu kelemahan. Salah besar, itu senjata terbesar. Dan surga tahu doa senjata yang membuka gerbang kerajaan. Generasi perempuan, generasi apapun, seperti Esther, jangan hanya memimpin, tidak perlu memimpin dengan kekerasan.
tetapi dengan keberanian yang lahir dari hadirat Allah. Doa bukan pelarian, tapi medan peperangan yang menentukan masa depan. Sebelum Esther berdiri di hadapan tahta bumi, dia lebih dulu berdiri di hadapan tahta surga. Inilah rahasia kepemimpinannya mengubah sejarah. Anda ingin mengubah sejarah, mulai dengan mengubah diri Anda lewat doa dan puasa. Jadi saya mau merangkum, penempatanmu adalah mandat. Allah menaruhmu di sana untuk tujuan kekal. Ketaatanmu adalah senjatamu. Doa, ketaatan ini senjata. Berjalanlah walau kau takut, karena di sanalah mujizat sedang menanti. Doamu adalah pemerintahanmu. Dunia bergetar bukan karena suara keras, tapi karena lutut yang berlutut di hadapan Allah. Kita adalah Ester bagi generasi kita. Kita ditempatkan, kita diutus dan diperkenan untuk waktu seperti ini. Aku tidak akan diam sebab doa dan keberanianku akan menjadi suara keselamatan bagi banyak orang. Jangan takut bersinar di ruang sekuler sebab terang surgawi ada dalam kita, terpancar dari dalam yang diciptakan untuk tempat-tempat yang gelap. Memang kita dipanggil untuk tempat yang gelap. Integritas harus jadi ciri khas kita. Doa dimanapun, setiap hari, setiap saat. Ubahlah apapun menjadi altarmu untuk berdoa. Dan gunakan pengaruhmu untuk menegakkan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu keadilan, kasih, dan kebenaran. Jadilah penenun damai. Hikmat itu adalah mahkota saat kita memilih berdoa daripada bereaksi, kita sedang memimpin dengan cara surga, saudara. Jadi penunun damai, berdoa sebelum menjawab, mendengar sebelum menegur. Bangun mesbah doa keluarga secara konsisten ini sangat powerful. Gunakan perkataan kita sebagai penyembuhan, alat penyembuhan, bukan senjata luka. Ada banyak jiwa sedang menanti kita. Jangan cari nyaman, saudara. Bukan untuk kemuliaan kita, kita ditempatkan Tuhan. Tapi untuk menyatakan kasih karunia Allah bagi banyak jiwa. Jangan tunggu saat kau merasa cukup kuat untuk melayani. Karena justru dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan akan nyata. Kau harus punya waktu hening, waktu intim dengan Tuhan setiap pagi, setiap hari. Biar Tuhan menatap fokus kita, arah kita. Kita terlibat dalam pelayanan dengan hati yang penuh kasih bukan demi pengakuan. Tetapi kita melatih keberanian rohani kita untuk hal-hal yang Tuhan percayakan. Sekalipun dalam tantangan kita mau taat. Ingat saudara, kisahmu bukan untuk dikagumi seperti Esther, bukan untuk dikagumi tapi dihidupi. Esther mengajarkan kita penempatan kita adalah penugasan surgawi. Penempatan kita adalah penugasan surgawi. Ketaatan kita adalah kekuatan yang sejati. Taat pada firman Tuhan. Doa adalah tahta di bumi. Bila kita memahami ini tidak lagi sekedar berdoa, kita dipakai Tuhan, tetapi hidup ini dalam kesadaran kita sedang dipakainya, maka kita punya cara pandang bagaimana kita harus menjalaninya setiap hari, setiap waktu dengan baik. Ketika kita sadar bahwa kita diciptakan dengan tujuan untuk waktu seperti ini, pasti kita tidak akan lagi cari panggung demi pengakuan ataupun apa, tapi kita membangun kerajaan Allah. Dari Esther kita belajar diperlengkapi untuk waktu seperti ini. Teladan yang pertama, punya keberanian yang bertumbuh dari tempat tersembunyi. Ketaatan itu yang melahirkan keberpihakan ilahi. Dan saudara, kebijaksanaan dalam komunikasi dan strategi. Ini yang Esther miliki. Dia mengundang Raja Haman. Dia tidak reaktif. Ini teladan bagi kita. Hikmat adalah mahkota sejati. Belajarlah bicara di waktu yang tepat, bukan sekedar dengan emosi. Dan kerendahan hati, inilah kedudukan tertinggi. Ini sangat-sangat terlihat. Dalam gemerlap istana Persia, Esther tidak kehilangan kesederhanaan anak yatimnya. Dia bergantung penuh pada Allah. Dia tetap rendah hati, lembut. Jadi ini teladan bagi kita. Keanggunan kita bukan berasal dari posisi kita, terutama kaum perempuan, tapi dari hati yang taat, yang tunduk kepada Tuhan di balik apapun mahkota kita, di balik apapun kedudukan kita. Dan dari Esther kita belajar punya kepekaan terhadap waktu ilahi. Kairos Tuhan, Kairos Tuhan, siapa tahu. Mungkin justru untuk waktu seperti ini kau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dia bisa membaca tanda zaman,
bukan dengan mata manusia, tapi juga dengan mata iman. Dia tahu kapan harus diam. Walau Raja Ahasiweros berkenan, dia nggak langsung nyerocos, saudara. Tapi dia tahu kapan harus diam. Dia tahu kapan harus berdiri. Dia tahu hidup selaras dengan kairos, momen ilahi di mana ketaatan kecil membawa dampak besar bagi generasi. Ini teladan bagi perempuan masa kini. Bagi kita semua jangan hidup reaktif terhadap apapun situasi. Tapi responsif, bukan reaktif, tapi responsif, terutama responsif terhadap kairos Allah yang sedang membuka jalan di balik tiap peristiwa. Dari Esther juga kita bicara belajar tentang ketekunan dalam doa dan puasa. Ini senjata, ini strategi yang luar biasa. Ini teladan, jangan berperang tanpa berlutut dahulu, tanpa berdoa dahulu. Jangan bereaksi apapun, jangan berespon apapun sebelum Anda berdoa, berlutut. Ini strategi pertama bagi kita semua. Kita akan dipanggil untuk mengubah sejarah. Dan yang ketujuh, kita belajar dari Esther, ketekunan akan menghasilkan transformasi bangsa. Ketekunan akan menghasilkan transformasi banyak bangsa, banyak orang dari negeri ya takut pada orang Yahudi. Ini Esther menyelamatkan bangsa, menginspirasi bangsa lain sehingga bangsa lain tertarik datang kepada Allah Israel. Karena hidupnya jadi kesaksian, kita pun harus jadi kesaksian yang mengubah arah sejarah. Ini teladan. Tuhan tidak hanya memanggil kita untuk selamat untuk kita sendiri, tapi ingin jadi alat keselamatan bagi banyak jiwa. Biar jiwa-jiwa luar di sana melihat teladan kita, melihat bagaimana Allah menjadikan hidup kita sebagai panggung kuasa ilahi sehingga orang tertarik datang dan menerima Kristus. Esther simbol profetik, lembut tapi tegas, tersembunyi tapi berpengaruh, tunduk tapi berdaulat. Dia mengajarkan bahwa anugerah dan keberanian dapat berjalan seiring di dalam panggilan ilahi. Saat perempuan tahu waktunya, sejarah berubah. Sejarah berubah. Jadi, jangan sampai lupa dengan misi ilahi karena saat ini posisimu. Mari kita belajar dari Esther. Dan saya mau kasih rema khususnya seseorang Tuhan sedang bicara. Aku memanggilmu bukan hanya untuk menulis kisah perempuan, tapi membangkitkannya. Dan setiap halaman yang kau tulis dalam perjamuan generasi akan dilepaskan menjadi kunci yang membuka istana hati perempuan yang terkunci oleh ketakutan. Saudara, ini panggilan bagi kita pemimpin perempuan. Kita bukan sekedar literatur rohani bagi Anda yang sedang menulis termasuk saya. Ini pergerakan profetik, panggilan meneguhkan identitas perempuan sebagai co-labor with Christ dalam rencana penebusan global. Dan ini nubuat yang saya dapat, Tuhan sedang menyiapkan gelombang ketiga perempuan profetik, para pembawa terang di marketplace, di altar, di ruang keluarga, di bangsa-bangsa yang tidak cari mahkota dunia, tapi mengenakan mahkota pelayanan dan pengorbanan. Akan muncul suara-suara Esther dari berbagai bangsa yang akan berbicara di hadapan raja-raja dan sistem dunia, bukan dengan kebisingan, tapi hikmat surgawi melalui suara lembut. Bangsa-bangsa akan tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan tetap berdaulat dalam segala apapun. Kita dipanggil bukan hanya jadi kuat, tapi kudus. Bukan hanya berpengaruh, tapi berwawasan profetik. Kita adalah putri-putri penebusan generasi yang memulihkan sejarah lewat doa, pengampunan, dan kebenaran ilahi. Dan ini pewahyuan untuk semua generasi, Anda jembatan generasi dahulu dan yang akan datang. Yang akan bersaksi bahwa saat perempuan berani berdiri di posisinya, bangsa diselamatkan. Ini api yang harus diwariskan dari setiap generasi ke generasi, mentor ke murid, gereja ke dunia. Waktu belum berakhir karena Allah masih menulis babak baru dari kisah Esther dalam hidup kita masing-masing. Roh Kudus sedang meniupkan angin baru di antara perempuan Tuhan. Yang diam akan mulai bicara. Yang takut akan bangkit dalam otoritas. Yang tersembunyi akan muncul dengan terang yang tidak dapat dipadamkan. Inilah saatnya bagi putri-putri Allah. Tidak hanya cantik di luar, tapi bersinar di dalam, membawa aroma Kristus di setiap ruang pengaruh yang Tuhan percayakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang menulis kisah kami dengan tinta kasih-Mu. Hari ini kami membuka hati kami
Kami belajar dari Ester, perempuan yang kau angkat dari abu jadi ratu. Diam menjadi suara, ketersembunyian menjadi terang bagi bangsa. Curahkan roh keberanian yang kudus atas kami semua. Yang mendengar ini, bangkitkan kami, kepekaan kami terhadap waktumu, kairosmu, agar kami tidak melewatkan kairos surgawi yang kau percayakan bagi kami, bagi generasi ini. Pulihkan identitas kami sebagai putra-putri kerajaanmu. Luruhkan ketakutan kami, hancurkan belenggu masa lalu kami. Bentuk kami jadi bejana ilahi yang siap pakai, menyatakan kasih-Mu Tuhan. Kami tidak hanya dikenal oleh dunia, tapi dikenal oleh surga. Kami tidak mencari mahkota dunia, tetapi mahkota kehidupan yang dijanjikan bagi mereka yang setia. Tuhan, kiranya melalui hidup kami, Engkau, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi, namamu dimuliakan di setiap ruang yang kau percayakan. Ini kami Tuhan, pakai kami seperti kau memakai Esther. Kami mau tidak akan diam, kami tidak akan mundur, kami akan berdiri di antara bangsa dan tahta sampai kemuliaanmu memenuhi bumi. Dalam nama Yesus Kristus, Raja segala Raja, kami berdoa. Amin, amin, amin. Demikian. Jadi Allah tidak pernah keliru menempatkan Anda. Allah punya tujuan, setiap posisi, setiap musim, setiap luka, semuanya bagian dari rencana penebusan Kristus yang sedang bekerja di dalam diri kita. Tuhan tidak menempatkanmu di istana atau untuk berdiam dimanapun posisimu, tetapi untuk berdiri membela kebenaran. Keberanian sejati lahir bukan dari ambisi, tapi persekutuan yang erat, keintiman dengan Tuhan. Saat kita paham kairosnya, sejarah mulai berubah. Kasih karunia akan mengangkat yang tersembunyi jadi terang, menjadikan yang lemah sebagai alat keselamatan. Doa puasa bukan pelarian, ini strategi surgawi menaklukkan keputusan dunia. Kita tidak hanya mengenakan mahkota kerajaan, tapi mantel pengurapan untuk generasi. Dan keanggunan sejati lahir dari hati yang tunduk pada Tuhan, bukan dari posisi yang ditinggikan. Perempuan tidak menunggu waktu yang aman, tapi dia menjawab waktu Tuhan yang Tuhan tunjukkan. Setiap panggilan ilahi memang punya resiko, tapi percayalah, di sanalah kemuliaan Allah dinyatakan. Dan suara yang diurapi akan mengubah keputusan-keputusan apapun. Dan ini akan menulis ulang sejarah. Kita adalah Ester-Ester di akhir zaman. Tersembunyi, yang akan diperindah dan diutus untuk menyelamatkan. Tuhan memberkati. Baik saudara yang ada di YouTube, Tuhan memberkati semuanya. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.